Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas learning journal mengenai pelayanan publik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Niluh Yuni Anita Rizky. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 59 di kelompok 3. Jabatan saya saat ini adalah calon instruktur pariwisata di Balai Latihan Kerja Lombok Timur. Learning journal ini merupakan salah satu tugas dari Widya Iswara kita, yaitu Ibu Christine Indriani. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 4 klasifikasi pelayanan publik, antara lain 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. 3 unsur penting pelayanan publik meliputi 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan meliputi perseorangan, masyarakat, dan atau organisasi. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, terdapat beberapa prinsip pelayanan publik meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas yang melayani. Sebagai pelayan publik, seorang ASN hendaknya mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Orientasi perilaku pelayanan prima meliputi 1. Memiliki harga diri, 2. Melampaui yang diharapkan, 3. Berorientasi pada pembenahan, 4. Memiliki wawasan ke depan, 5. Berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, 6. Perhatian terhadap kualitas, dan yang terakhir 7 adalah berorientasi pada pemberdayaan. Karakteristik aparatur atau pelayan publik yang profesional meliputi melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Ciri permasalahan pelayanan publik yang sering terjadi di Indonesia meliputi biaya mahal, prosedurnya sulit dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, diskriminatif, pemberi layanan tidak amanah, tidak adanya kepastian kualitas dan waktu penyelesaian, tidak transparan, tidak responsif, dan ditandai praktik KKN. Pada pembelajaran ini kami juga menganalisis video dengan metode 5W1H. Video tersebut menceritakan seorang warga yang akan mengikuti tes mengemudi untuk mendapatkan SIM C. Warga tersebut terlihat kebingungan dan kelelahan mengikuti proses pembuatan SIM C yang berbelit-belit, hingga pada akhirnya setelah mengikuti semua proses, warga tersebut ternyata tidak lolos untuk mendapatkan SIM C yang diinginkan. Dan saat akan pulang, dia bertemu seseorang yang ternyata adalah calo untuk menawarkan proses cepat untuk mendapatkan SIM. Adapun analisis video berdasarkan 5W+1H meliputi 1. Apa yang terjadi dalam video. Video tersebut menggambarkan proses pembuatan SIM yang melalui proses panjang dan berbelit-belit. 2. Kapan kejadiannya?
Pelayanan pembuatan SIM seperti yang di video sudah lama berlangsung di Indonesia. 3. Di mana kejadiannya? Di kantor pelayanan SIM mulai dari pendaftaran sampai dengan tes praktek. Yang keempat, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena alur dan metode yang tidak jelas, sering terjadinya perubahan alur pelayanan yang membuat masyarakat bingung, kurangnya informasi yang jelas, dan petugas yang tidak responsif. 5. Siapa yang terlibat? Staf dan pejabat ASN di lingkungan unit pelayanan SIM sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai penerima layanan. Bagaimana cara untuk perbaiki kejadian tersebut? 1. Memasang papan pengumuman alur pembuatan SIM agar mudah dilihat dan dimengerti. 2. Menyediakan informasi secara online agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum proses pembuatan SIM. 3. Melakukan inovasi terhadap layanan pembuatan SIM agar lebih efektif dan efisien. 4. Memberikan sanksi disiplin kepada petugas yang melakukan pelanggaran atau pungli. 5. Masyarakat hendaknya lebih bersabar dan mengikuti prosesnya, serta melaporkan segala tindakan kecurangan yang terjadi. Demikian Learning Journal mengenai pelayanan publik kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.